Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara. Alhamdulillah bisa ngangkat video lagi karena memang beberapa waktu yang lalu ada kesibukan masing-masing, ada kegiatan yang memang agak sulit ya untuk ditinggalkan. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan pinjaman online. Jadi realitas yang ada, pinjaman online terutama yang ilegal itu menjadi satu momok yang menakutkan, meresahkan tapi dibutuhkan tapi meresahkan. Ada fakta teror yang sedemikian besar mengakibatkan peminjam itu bunuh diri. Ini ada beberapa kasus. Lalu bagaimana solusinya? Kan begitu. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah seorang SP, apakah seorang IM mampu menjawab, memberi solusi dari hal ini? Jadi begini saudaraku, selama ada permintaan, suplai pasti ada. Kemudahan yang diberikan pinjaman online, terutama yang kita bahas adalah ilegal. Yang ilegal maksudnya kemudahan dalam pencairan, kemudahan dalam kecepatan, itu menjadikan andalan bagi masyarakat. Sementara jika peminjaman yang dilakukan ke pihak perbankan itu harus ada kelengkapan administrasi yang kadang memberatkan atau menyulitkan dan lamanya waktu, seperti halnya adanya agunan. Padahal masyarakat tahu bahwasanya pinjaman online itu memiliki bunga yang tinggi, dan sebenarnya peminjaman dengan bunga yang tinggi itu sudah ada sejak zaman dahulu. Namun polanya yang berubah, mekanisme kerjanya yang berubah. Kemudahan yang diberikan oleh pinjaman online itu yang membuat masyarakat mengandalkan itu karena memiliki kecepatan, memiliki kemudahan atau simpel dalam prosesnya, walaupun pada akhirnya kemudian menjerat leher dari peminjam itu sendiri. Bagaimana solusinya? Saya meyakini selama sistem perbankan yang ada saat ini demikian, adanya agunan, kemudian masih menggunakan sistem bunga, hal ini pasti akan terus terulang. Hanya ganti pemain saja. Itu yang saya yakini. Saya tidak berarti dalam posisi menegasikan upaya pemerintah, upaya kepolisian, bukan. Penegakan hukum itu patut kita apresiasi. Namun realitas ini pasti akan terulang. Nah, lalu bagaimana solusinya? Apakah seorang SP mampu menghadapi atau menyelesaikan situasi ini? Jawabannya mampu. Bagaimana caranya? Begini saudara, sampai saat ini saya meyakini bahwasanya sistem keuangan dunia atau dalam bahasa lainnya aset-aset dunia itu hampir atau lebih dari 2/3 itu milik Nusantara. Nah, yang bisa menandatangani, yang bisa mencairkan itu adalah seorang SP atau seorang IM. Maka logikanya ketika seorang SP mampu memegang kendali atas 2/3 keuangan dunia, maka seorang SP mampu membangun sistem yang baru. Dalam video kami sebelumnya terkait dengan Baitul Mal itu sudah dijelaskan sebenarnya.
Jadi begini, ke depan sistem keuangan itu tidak menggunakan rate, tidak menggunakan sistem bunga, tetapi harus menggunakan sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil dan tanpa agunan, jadi pinjaman tanpa agunan. Kalau bagi hasil dilakukan saat ini, itu tidak memungkinkan. Kenapa demikian? Karena perbankan konvensionalnya masih menggunakan bunga. Maka seorang SP ketika mampu menguasai 2/3 keuangan dunia, dia bisa membangun sistem yang baru, yaitu sistem bagi hasil atau share, atau nanti bisa jadi namanya sistem perbankan kuantum. Jadi nanti namanya kemungkinan besar itu adalah sistem keuangan atau sistem perbankan kuantum. Kalau dari hulunya sudah dirubah dengan share atau dengan bagi hasil, maka nanti ke bank-bank konvensional di seluruh negara itu juga akan menerapkan sistem bagi hasil. Bagi hasilnya bagaimana? Bagi hasilnya 40% untuk pengguna, 60% untuk pemilik. Seandainya Anda meminjam 1 juta rupiah, maka nanti keuntungan per bulannya berapa? Seandainya bulan ini untungnya hanya 100.000, setelah operasional, setelah biaya listrik dan pegawai dan sebagainya, maka yang 40.000 untuk Anda, yang 60.000 untuk pemilik modal. Seandainya bulan berikutnya 0, maka tidak ada bagi hasil. Dengan utuhnya modal 1 juta, kemudian variasi dari pendapatan setiap bulannya, maka itu akan memperkuat fondasi dari sistem perekonomian itu. Itu loh. Nah, sistem kuantum ini hanya bisa diterapkan, sistem share atau share profit ini hanya bisa diterapkan ketika sistem keuangan dunia dirubah. Jadi yang paling mungkin atau yang paling bisa dilakukan adalah yang pertama merubah sistem keuangan di dunia, di World Bank. Apakah itu mungkin? Jawabannya mungkin. Kenapa saya katakan mungkin atau bahkan pasti? Karena yang mengendalikan sistem keuangan, yang memiliki aset keuangan dunia itu adalah Nusantara. Kalau Anda seorang pemegang harta atau dokumen-dokumen lah yang beredar terkait harta amanah, di situ tercatat White Spirit Boy, itu sangat terkenal. White Spirit Boy itu yang dimaksud dengan SP. White Spirit Boy itu mengendalikan hampir 2/3 keuangan dunia, tetapi bentuknya tidak bisa dicairkan karena belum muncul gitu loh. Kalau nanti muncul kemudian mampu berkehendak untuk merubah sistem perekonomian dunia, maka tatanan ekonomi dunia akan berubah. Tidak ada lagi bunga, tapi yang muncul adalah share profit, bagi hasil keuntungan setelah biaya operasional. Kalau seseorang yang meminjam uang kemudian bagi hasil, maka dia akan sehat kompetisinya, tidak dibebani dengan bunga yang tinggi. Jadi sangat mungkin, itu sangat mungkin. Salah satu indikasi bahwasanya Nusantara akan menjadi mercusuar dunia adalah ketika sistem keuangan perbankan dikuasai oleh seorang SP. Itu pasti. Hanya masalah waktu, saudaraku. Hanya masalah waktu. Selama sistem keuangan dunia menggunakan pola yang saat ada sekarang ini, itu tidak bisa mensejahterakan secara keseluruhan. Itu. Tetapi kalau nanti share profit, walaupun tidak semuanya kaya, tetapi akan sejahtera. Karena kalau semua kaya, siapa yang mau bekerja? Kalau semua miskin, siapa yang mau bayar? Tapi tetap ada keseimbangan alamiah. Tetapi dengan sistem keuangan yang quantum atau share profit,
itu akan memberikan kesejahteraan secara menyeluruh dalam formasi yang adil. Jadi saat ini itu belum ada. Jika itu sudah ada, maka secara otomatis pinjol itu tidak ada lagi. Pinjaman dengan bunga tinggi tidak ada. Karena nanti kemudahan keuangan akan seperti kemudahan yang diberikan pinjaman online. Perbankan harus proaktif untuk merangkul masyarakat. Nanti seperti itu pola ke depan. Kapan? Nah, ini yang harus sabar. Karena semua ada tahapannya, ada step by step, ada pembenahannya. Jadi tidak bisa otomatis begitu saja, tidak bisa. Semua ada tahapannya. Itu. Jadi sistem perbankan dunia bisa dirubah ketika seseorang yang menguasai aset dunia sudah muncul. Ketika aset dunia sudah muncul, dia mampu merubah sistem keuangan, maka disitulah muncul kesejahteraan. Tidak lagi saling mencekik, tidak lagi saling menggadaikan, intinya seperti itu. Ya, jadi kita berharap, berdoa semoga ada umur untuk menyaksikan tegaknya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia, tidak hanya Indonesia. Begitu saudaraku, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.